Halo teman-teman, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang state management. Jadi state management ini perlu dipahami oleh teman-teman untuk bisa membuat aplikasi yang stable ya, yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Di Flutter itu wajib menggunakan state ya untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kalian menggunakan data, tapi kalau kalian hanya membuat layout, tentu kalian tidak menggunakan yang namanya state. Oke, kita buat dulu ya sebuah project baru. Kita sini ya, kita new Flutter project. Kita akan gunakan yang empty ya. Kita buat dari empty, jadi kita biar bisa buat dari awal supaya kalian melihat gimana proses. Oke, saya select folder di sini, saya namakan dia Flutter State Management. Oke. Oke, kita tunggu. Jadi kita akan melihat aplikasi yang default ya, yang Hello World. Nah, saya menjelaskan dari sini. Saya ingin mengingatkan sedikit tentang yang namanya widget dulu. Jadi kita harus pahami dulu widget itu seperti apa. Kalau kalian perhatikan di sini Dart defaultnya dia akan memanggil yang namanya method main ya. Di sini di method main ini kita menjalankan sebuah metode lagi ya. Di sini metode ya, yang namanya run app. Run app ini adalah metode dari material. Ya, jadi run app ini kita dapat dari material. Kalau ini kita hapus, maka dia akan error ya kan. Nah, ini kita dapat dari run app. Nah, apa yang kita berikan, dia yang diminta parameternya adalah sebuah widget. Jadi ini adalah root widget kita. Main app itu adalah kelas yang kita buat di sini. Ya, ini bisa namanya apa saja, tapi terserah ya. Tapi yang jelas dia harus ada kelas dari widget. Nah, dari mana dia tahu ini widget? Adalah karena kita extend stateless widget. Jadi di Flutter ada dua jenis widget, stateless widget dan stateful widget. Stateless itu artinya dia tidak ada state, ya. Oke. Dan kalau kalian masih ingat yang saya sampaikan bahwa framework, apa beda framework dengan library? Jadi framework dia akan memanggil apa yang kita buat. Ya, jadi kita berikan ini, dia akan panggil ini, ya, dan melalui run app-nya. Jadi ketika Flutter itu berjalan, dia akan menjalankan run app, dan di sini kita berikan, dia akan menjalankan main, dan kita panggil. Jadi ini library ya, library dari Flutter. Nah setelah itu, setelah dia memanggil main app, jadi dia sudah tahu bahwa ini adalah ada widget, dan dia adalah stateless widget. Apa yang dilakukan stateless widget adalah dia hanya build sekali saja. Jadi aplikasi yang natif ya, mau di desktop, mau di mobile, akan sedikit berbeda dengan web ya. Kalau web kita kan menggunakan markup language, dan dia sebenarnya juga di build juga, di render juga. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi kalau ini saya jalankan, ini akan agak lama ya kalau dijalankan. Jadi saya jalankan .debug. Oh, dia di pixel, enggak apa-apa lah. Pixelnya ada di sini. Sorry, oh ini. Oke, jadi dia masih menjalankan. Oke, sambil menjalankan saya jelaskan. Jadi ketika app ini dijalankan, dia akan memanggil build. Oke, build ini adalah, kalau kalian masih ingat OOP lagi, jadi ada banyak konsep ya di sini yang berjalan. OOP juga berjalan. Build ini adalah metode dari stateless ya. Lalu kita override di sini. Jadi ketika run app ini, main app ini diberikan ke run app, dia sudah tahu bahwa di sini akan ada metode build. Jadi kalau ini kita hapus ya, build ini kita hapus.
ini akan langsung error. Ya di sini dia missing concrete implementation of stateless widget build. Ya, jadi dia membutuhkan yang namanya method build ini. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, framework dia akan memanggil metode yang kita buat. Dia akan manggil build ini dan dia akan mengisi parameter konteks ini. Oke. Dan dia baru akan menjalankan semua ini dan dia akan memberikan konteks. Jadi dia akan memberikan kerangka kalau kita butuhkan di widget kita. Nah, jadi stateless dia akan memanggil build ini hanya sekali karena tidak ada state. Ya. Jadi dia tidak butuh state. Bentar, ini perlu saya edit. Oke, nanti ya. Ini ya hello world-nya. Jadi dia akan manggil ini sekali. Dia tidak ada state. State itu apa? Dia state itu akan ada perubahan di apa yang di render ini. Jadi build ini dia merender halaman ini. Ya di sini ada scaffold. Ya, walaupun kita tidak isi bar, jadi dia hanya layar kosong seperti ini dan penuh seukuran layar dari handphone. Lalu di dalamnya ada center. Jadi di sini ada widget center dan teks. Itu aja. Nah, ini kenapa kita menggunakan konstanta const di sini ya. Jadi ini tidak akan ada perubahan karena tidak ada state. Ini akan di build sekali. Jadi dia Flutter akan memanggil function build yang kita override di sini. Itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau kita di sini ganti menjadi stateful, maka dia akan buat dua kelas seperti ini. Nah, ini akan menjadi state-nya. Ya. State-nya dan ini adalah widgetnya. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita memberitahu Flutter bahwa ini state juga diambil dari material ya. Ada state yang isinya adalah main app. Ya, state dari main app. Jadi ini kita memberitahu Flutter bahwa ini adalah state dari main app. Dan build-nya ditaruh di sini. Ketika ada perubahan state, dia akan memanggil build ini lagi. Ya. Oke, kita contohkan misalnya di sini saya berikan ada teks. Di sini center. Oke, teks ini saya bungkus dengan kolom ya, kolom. Oke, kolom dan di sini kita tambahkan button. Icon button lah ya. Sorry, icon button. Oke, nanti kita tambahkan on press. Kita melakukan apa di on press? Lalu iconnya kita berikan di icon icons dot apa ya, icon dot add itu aja kali ya. Nah, di sini dia error karena kita menggunakan const. Jadi kolom tidak boleh menggunakan const. Ini apa? Main app is not. Oke. Oke, simulator saya ubah sedikit ya settingannya. Saya di sini. Always on top. Kenapa dia tidak mau on top? Oke, jadi ketika saya klik di sini dia tidak hilang. Alright. Ini saya refresh dulu. Jadi ini kita perlu rebuild ya. Jadi tidak bisa hot reload karena kita merubah bentuknya. Oke. Kolom center. Oke, tak apa-apa lah. Kita ganti aja ini main axis alignment-nya alignment dot center main ya. Kalau kolom berarti mainnya atas bawah ya. Sorry. Ini center. Oke, nah dia baru di tengah-tengah.
Oke. Di sini saya isikan saja angka 1. Nah, kita buat mirip counternya, mirip aplikasi defaultnya itu ya, apa, Flutter ya, nanti tapi. Oke, state itu apa? Ketika kita ada user melakukan interaksi, itu tentu ada perubahan di layar, ya. Oke, saya perlihatkan dulu state itu seperti apa. Jadi di add ini, karena kita sudah menggunakan stateful widget, di sini ketika saya klik, ini akan bertambah gitu aja ya. Di sini saya buat dulu integer counter 0, 1 dulu ya. Oke, lalu saya gunakan counter tersebut di sini. Tapi permasalahannya dia harus berupa string ya. Kita ganti to string aja. Ya, begitu. To string. Oke. Ya, dia muncul 0. Nah, saya ingin ketika klik dia bertambah. Di sini kita harus merubah state dari main app ini. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita set state. Jadi ada function namanya atau metode namanya set state, dan dia di parameternya dia minta sebuah function, anonymous function. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan terhadap counter ini ya. Jadi kita counter plus gitu aja. Jadi ketika saya klik, nah dia bertambah ya. Ini kurang gede ya. Oke, kita tambahkan text style. Text. Sebentar. Apa saja ada ukuran nggak? Oh, tidak ada, berarti kita gunakan text style font size apa ya, 20 kali besar. Oke, saya bagi 30 aja. Oke, ini tombolnya untuk button saya ganti aja kali ya, text bates rise bukan rise, elevated button icon. Isinya press, oke. Icon sudah, apa bedanya? Apa yang jadi masalah? Oh, label, kita harus isi label. Oh, karena dia icon. Add. Sorry, ini harus text. Dia harus widget. Oke, add ya. Nah, coba kita perhatikan ya, ini selalu debug ya. Gimana caranya tanpa debug? Oke, biarin aja. Jadi kita lihat ya, nanti kita akan gabungkan. Jadi kita print di sini supaya kalian melihat ya perbedaannya. Kita di build ya. Kalau tidak percaya dengan saya, kita lihat saja hasilnya. Ini apa namanya ini, main app ya, main app build. Kita tambahkan saja counter supaya dia terlihat perubahannya. Counter sama. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi kita lihat di bagian ini. Kalau kita add main app build. Jadi ini akan dipanggil ya. Build ini akan dipanggil ketika ada state di main app ini berubah. Itu fungsi dari stateful.
Jadi dia tahu bahwa ini bisa jadi ada perubahan, ya. Di sini bisa jadi ada perubahan. Oke, itu yang terjadi. Oke, itu tentang state, ya. Jadi itu namanya state management. Jadi sorry, itu adalah salah satu state management di Flutter. Jadi sudah disediakan dari bawaan Flutter menggunakan stateful widget. Nah, kalau kalian pernah menggunakan state management di framework yang berbeda, di React, di Angular, di Vue, itu ada yang namanya Redux. Block juga ada di sana. React itu menggunakan konsep state yang hampir sama dengan Flutter. Sebenarnya Flutter dia meniru konsep state dari React. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ya itu yang terjadi. Jadi dia akan build ulang. Itu gunanya dari metode build ini. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus namanya build? Ya, karena diminta oleh stateful widgetnya ini. Ya. Jadi ada state-nya ini. Dan dia mengetahui apa yang harus dibuat ulang. Dia dirubah ketika terjadi perubahan state nih, ya. Jadi perubahan state itu seperti itu, ya. Karena ini apa yang dilakukan Flutter atau aplikasi mobile, dia sebenarnya merender, ya, pixel per pixel yang terjadi di sini. Dia merubah layout. Jadi kalau itu sering terjadi dan dia harus menangkap semua perubahan yang terjadi, maka aplikasi kita akan performanya akan tidak baik, ya. Padahal contohnya misalnya di sini add ini, karena dia ada di dalam widget ini, dia ikut berubah. Dia ikut dirender ulang gitu sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan cons, ya itu kenapa kita sering diminta seperti kriwil-kriwil ini menggunakan cons, ya. Dia tetap sebenarnya merender ulang, tapi karena kita sudah menggunakan cons, jadi dia cache itu hasil rendernya dan dia bisa gunakan kembali. Karena dengan kita memberi cons bahwa dia tidak akan ada perubahan, ya. Jadi maka itu tadi kalau ini kita berikan cons, nah ini elevated button, kalau kita berikan cons, dia akan error, ya. Karena ini akan bisa berubah. Sorry, ini tidak bisa berubah, ya. Ini teksnya. Teks ini, ya. Ini kalau saya berikan cons, nah dia akan error. Ya, true exception. Ya, jadi intinya di dalamnya ini ada variabel yang bisa berubah. Ya, atau di awal pun dia tidak tahu nilainya berapa. Itu harus masuk ke memori. Maka ini tidak bisa menggunakan cons. Oke. Jadi itu konsep state yang paling sederhana dari Flutter. Oke. Lalu kita coba utak-atik sedikit. Kita akan bermain dengan stream, ya. Berikutnya kita bicara tentang stream.